Hai semua, kembali lagi bersama saya Nanda Lindo Arda dari Universitas 17 Agustus 1945 Untak Semarang. Pertama-tama saya aturkan salam rahayu untuk kita semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan kali ini saya akan membahas apa saja pengertian sosialisasi menurut para ahli dan apa saja agen-agen sosialisasi itu, serta faktor apa saja yang menjadi penghambat sosialisasi. Baiklah, mari kita bahas beberapa pengertian sosialisasi menurut para ahli. Di urutan pertama, pengertian sosialisasi menurut David Gaslin. Menurut pendapat dari David Gaslin, pengertian sosialisasi ialah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota kelompok masyarakat. Di urutan nomor 2, John C. Machine. Menurut pendapat dari John C. Machine, pengertian sosialisasi ialah pengalaman sosial seumur hidup di mana individu dapat mengembangkan potensinya dan mempelajari pola-pola kehidupan. Di urutan nomor 3, yaitu dari Edward Sills. Menurut pendapat dari Edward Sills, pengertian sosialisasi ialah proses sosial yang dijalankan seorang atau sepanjang umur perlu dilalui seorang individu untuk menjadi seorang anggota kelompok dan masyarakat, melalui pembelajaran kebudayaan dari kelompok dan masyarakat itu. Di urutan nomor 4, yaitu dari Paul B. Horton. Menurut pendapat dari Paul B. Horton, pengertian sosialisasi ialah suatu proses di mana seorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk kepribadiannya. Di urutan yang terakhir, menurut Suejono Suekanto. Menurut pendapat dari Suejono Suekanto, pengertian sosialisasi ialah proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Menginjak materi yang kedua, yaitu peran agen sosialisasi. Kita sebagai bagian dari agen sosialisasi bisa saja membawa kebaikan, tapi juga membawa hal buruk dalam kehidupan masyarakat. Ada 7 agen sosialisasi utama yang menjadi wahana saat sedang mempersiapkan diri masuk ke dalam masyarakat. Berikut rincian dan penjelasannya. Urutan pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi proses perkembangan seorang individu. Keluarga merupakan peletak dasar kepribadian anak. Dalam keadaan normal, lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah keluarga. Inilah yang menjadi media sosialisasi pertama individu, yang disebut sebagai media sosialisasi primer. Melalui keluarga, anak mengenal dunianya dan pola pergaulannya sehari-hari. Agen sosialisasi keluarga meliputi ayah, ibu, saudara kandung, saudara angkat yang belum menikah yang masih hidup bersama dalam satu rumah, dan agen sosialisasi bisa meluas tidak hanya berada dalam satu rumah, tetapi dapat merambah yang lainnya. Lewat pertalian keluarga, misalnya kakek, nenek, paman, bibi, hingga sepupu. Pentingnya peran keluarga sebagai agen sosialisasi meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, menumbuhkan nilai-nilai kehidupan dalam berdemokrasi. Yang kedua, memberikan contoh dalam bersikap bermasyarakat. Yang ketiga, sebagai pembentuk pertama etika dan aturan. Dan yang keempat, fondasi pendidikan ekonomi. Di urutan kedua, agen sosialisasi taman bermain atau teman sebaya. Setelah keluarga, peran teman bermain juga mempengaruhi seseorang. Setelah individu mendapatkan pengenalan diri dari keluarga, selanjutnya teman bermain menjadi pengalaman dari nilai-nilai yang dikenal dan ditanam dari keluarga. Dalam proses sosialisasi di lingkungannya, individu akan menemui agen sosialisasi lainnya seperti teman atau orang-orang di sekitarnya. Dalam proses interaksinya, individu akan mempelajari kemampuan baru yang tingkatannya lebih tinggi dari keluarga. Proses agen sosialisasi terbentuk saat individu berinteraksi dengan teman sepermainannya. Mereka akan menemukan teman yang bisa membawa kegembiraan atau kesedihan. Dan menyikapi peran agen sosialisasi, pengertian dan contohnya kemudian dapat mempengaruhi sikap mereka di dalam kehidupan bermasyarakat.
Di antaranya, orang-orang tersebut terjalin hubungan yang relatif dekat dan sering berdiskusi, bertukar pikiran atau tukar pengalaman satu sama lain. Serta yang terjadi adalah penerapan nilai-nilai kehidupan. Sikap seorang terhadap objek politik tertentu juga dipengaruhi interaksi dari sejumlah lingkaran di lingkungan tersebut. Di urutan nomor 3, agen sosialisasi sekolah. Lewat sekolah, individu akan mendapat nilai-nilai tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sekolah pun diperkenalkan simbol-simbol kehidupan dengan maksud siswa sadar akan adanya komunitas organisasi. Setelah adanya penyadaran, selanjutnya akan ada penanaman. Hasilnya kemudian, apakah pemahaman yang diberikan akan diterima? Apabila diterima, akan menjadi sosialisasi yang berdasarkan sumber yang diterima dalam proses pembelajaran. Sekolah menjadi agen sosialisasi untuk mempersiapkan penguasaan peran-peran baru di kemudian hari. Yang disiapkan adalah pendidikan yang berkelanjutan dan kemandirian. Yang keempat yaitu agen sosialisasi media massa. Sifatnya mampu menyebarkan informasi dengan cepat, menempatkan media massa sebagai agen sosialisasi keempat. Media massa mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi khalayak, baik dalam opini hingga menentukan pilihan. Saat ini, media massa dikenal dengan dua jenis, yakni media cetak dan media elektronik. Kedua media tersebut memiliki karakteristik yang unik dan berbeda-beda. Kehadirannya di tengah masyarakat memiliki peran penting dalam proses sosialisasi, bahkan menjadi penentu sebuah keberhasilan program. Media massa turut mempengaruhi pemahaman khalayak untuk mengambil sebuah keputusan. Yang kelima, yaitu agen sosialisasi agama. Agama tidak hanya berpengaruh dalam aspek hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya atau aspek religius dari kehidupan, tetapi juga berpengaruh pada aspek-aspek kehidupan lainnya seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam kaitan ini, oleh sebab itu bisa dipahami kenapa Mark Weber membuat tipe tindakan rasional, nilai dalam tipologi tindakan sosial. Bagi pemeluk Islam, misalnya mengenal berbagai nilai dan norma yang berhubungan dengan haram, riba, dan sebagainya. Demikian juga dalam aspek sosial, cara berbusana, bergaul, bertindak, tata krama, dan berperilaku memiliki tuntutan dalam agama. Jadi, dalam perspektif ini, tampak bahwa aspek agama melekat dalam berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan ketidakmelekatan atau keterpisahannya dapat dilihat dalam konstruksi teoritis hipotetis belaka. Yang keenam yaitu lingkungan tempat tinggal. Dalam masyarakat Indonesia, dikenal paling sedikit dua lingkungan tempat tinggal, yaitu kompleks perumahan dan perkampungan. Kompleks perumahan dipandang sebagai suatu lingkungan tempat tinggal yang tertata dengan rapi dan terencana dibandingkan dengan perkampungan, yang dilihat sebagai lingkungan tempat tinggal yang berkembang secara alamiah dan relatif lebih homogeni. Secara sosial dan budaya dari penghuninya, bagi orang tua yang ingin menumbuh kembangkan pada suatu lingkungannya tempat tinggalnya, bisa mereka akan mempertimbangkan plus minus antara memilih perkampungan atau kompleks perumahan. Para orang tua akan mempertimbangkan bagaimana milih dari lingkungan tempat tinggal seperti interaksi sosial antar warga, fasilitas publik, status sosial ekonomi, dan sebagainya. Pada kompleks perumahan elit, hubungan interaksi sosial di antara sesama warga tidak begitu insentif dibandingkan dengan kompleks perumahan kelas menengah bawah dan perkampungan. Bisa saja bagi elit ini merupakan suatu bentuk untuk proteksi agar anggota keluarga tidak dipengaruhi secara negatif oleh lingkungan tempat tinggalnya, dan ini merupakan cara untuk menghindari masalah yang berkaitan dengan dampak dari suatu sosialisasi. Sedangkan bagi kelompok masyarakat yang berasal dari perkampungan, bisa saja berasal dari kelompok kelas menengah bawah, cenderung memilih tinggal di tempat di mana mereka berasal, yaitu
perkampungan. Karena di sana keluarga besar mereka juga tinggal, sehingga mereka bisa menitipkan anak mereka kepada keluarga besarnya. Pilihan lingkungan tempat tinggal oleh seseorang memiliki banyak variabel, di antaranya kenyamanan dan keamanan bagi sosialisasi anak mereka. Di samping itu, juga terdapat variabel-variabel status sosial ekonomi, budaya, dan agama yang menjadi pertimbangan pemilihan lingkungan tempat tinggal. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu agen sosialisasi di lingkungan kerja. Di dalam lingkungan kerja, individu saling berinteraksi dan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya. Oleh karena itu, pengaruh dari dunia kerja terdapat proses sosialisasi yang kita dapatkan akan memberikan nilai dan norma yang baru terhadap diri kita. Profesi yang kita kerjakan juga dapat memberikan hal yang berbeda kepada kita. Dalam hal berinteraksi, misalnya kita bekerja di dunia fashion, maka perilaku dan gaya hidup kita juga pasti akan berbeda. Atau jika pekerjaan kita sebagai seorang tenaga pengajar, sudah pasti perilaku kita juga akan sangat berbeda. Dan selanjutnya, adapun faktor penghambat sosialisasi diantaranya: 1. Kemampuan bergaul. Yang kedua, cara bergaul. Yang ketiga, kehidupan masyarakat yang terisolisir dan kesulitan dalam melakukan komunikasi. Dan yang terakhir, hambatan alam. Adapun penjelasannya, yaitu yang pertama, kemampuan bergaul. Kemampuan berbahasa dalam sosialisasi sangatlah penting, terutama kemampuan berbicara, karena dengan mampu mengerti apa yang ingin disampaikan, sehingga seorang akan dengan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Salah satu contoh yang menyebabkan seorang itu tidak mampu berbahasa dengan baik adalah orang yang cacat pada bibir sumbing. Orang yang cacat pada bibir sumbing akan sulit berbicara dengan orang lain, sehingga orang lain tidak mengerti apa yang ingin dia sampaikan. Contoh lain adalah orang yang kurang fasih menguasai bahasa, misalnya orang yang datang dari negara Belanda ke Indonesia. Maka orang itu sulit berkomunikasi dengan warga Indonesia karena bahasa yang digunakan sudah berbeda. Sehingga orang Indonesia tidak akan mengerti apa yang dikatakan oleh orang Belanda itu. Begitu juga dengan orang Belanda tidak mengerti apa yang dikatakan oleh orang Indonesia. Faktor penghambat yang kedua yaitu cara bergaul. Orang yang pandai bergaul dan bisa menempatkan dirinya akan mudah menjalankan proses sosialisasi. Sebaliknya, orang yang sulit berkomunikasi, bersikap kaku, kurang beretika akan cenderung menghambat sosialisasi. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti perbedaan golongan status, pendidikan, serta sosial ekonomi. Orang yang menganggap dirinya lebih tinggi sehingga orang tersebut tidak dapat bersosialisasi dengan baik. Contohnya orang yang miskin akan merasa malu bila bergaul dengan orang kaya. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan sosial antara orang miskin dan orang kaya, sehingga orang kaya sering merendahkan orang miskin. Lanjut, faktor yang ketiga, kehidupan masyarakat yang terisolisir. Masyarakat yang terisolisir biasanya hidup tersendiri dari masyarakat lainnya, cenderung menutup diri dari masyarakat luar, sehingga mereka sulit untuk bersosialisasi. Mereka hanya bersosialisasi dengan masyarakat yang berada dalam satu perkampungan, sehingga masyarakat itu tidak mengalami perkembangan yang berat, baik dari segi pakaian, cara berpikir, maupun tingkah laku. Selanjutnya, faktor penghambat dari kesulitan dalam melakukan komunikasi. Dalam berkomunikasi, terkadang kita mengalami kesulitan. Beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan komunikasi yaitu: 1. Kurangnya informasi atau pengetahuan. Yang kedua, tidak bisa menjelaskan mana yang paling penting di antara sejumlah hal yang dikomunikasikan. Yang ketiga, tidak menyimak. Dan yang keempat, tidak memahami kebutuhan orang lain. Yang kelima, kehilangan kesabaran.
membiarkan komunikasi menjadi perdebatan, dan yang terakhir, suasana hati yang buruk. Jika salah satu faktor lebih, jika suatu atau lebih faktor di atas menjadi dalam komunikasi kita, maka bisa dipastikan komunikasi kita akan menjadi sulit. Akibatnya, kita akan malas untuk melakukan komunikasi selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu hambatan alam. Seseorang dengan mudah melakukan sosialisasi dengan masyarakat luar apabila tidak ada hambatan alam yang terjadi. Hambatan alam ini berupa bencana alam, contohnya pasca gempa, masyarakat Padang sulit berkomunikasi dengan masyarakat Jakarta sehingga masyarakat Padang yang berada di Jakarta tidak dapat berkomunikasi dengan keluarganya di Padang. Sekian pembahasan materi yang saya ambil dari berbagai sumber. Semoga materi ini dapat bermanfaat positif kepada kita semua. Dan mohon maaf bila ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati saudara sekalian. Akhir kata, terima kasih dan salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.